Selamat datang di Taman Sari. Nama saya Pak Budiono. Nanti bisa manggil Pak Budi, enggak ada ya? Oke. Jadi ini kan dinamakan Pesanggar Taman Sari. Kalau istilah sekarang semacam villa. Ya. Jadi Pesanggar Taman Sari dibangun pada tahun 1758. Itu setelah selesai pembangunan Keraton Jogja 1758. Ya, selesainya 1765. Jadi dibangun kurang lebih 7 tahun. Tapi cuma dipakai sampai Sultan kedua tahun 1812. Karena waktu itu ada geger Spei atau perang Burka, perang dengan kerajaan Inggris. Ini untuk menjaga keselamatan Sultan, villa ini nggak dipakai lagi. Tahun 1867 ada gempa Gunung Merapi, jadi banyak bangunan yang rusak. Baru 1972 direnovasi, 1974 dibuka untuk wisata. Jadi pertama kali dikunjungi wisatawan tahun 1974. Pesanggar Taman Sari sendiri mempunyai luas kurang lebih 10 hektar. Jadi nanti kalau kita mau muter semuanya, saya minta kerjasamanya, kita harus jadi satu terus. Ya, karena kita nanti dari bangunan satu ke bangunan yang lain melewati rumah penduduk atau abdi dalam. Ya, juga nanti kita pulang dari lewat sini lagi, kita harus muter. Ya, jadi nanti mungkin nggak mau ke Istana Antasari atau mau ke lorong-lorong, kita bisa ke kiri, ya. Tapi nanti bisa ke kiri ke kanan. Gitu ya. Jadi nanti saya minta kerjasamanya aja, kita harus jadi satu terus karena tempatnya luas. Ya. Jadi Pesanggar Taman Sari ini ada 3 budaya. Budaya pertama Mataram, semuanya pintu pendek. Ya, jadi orang zaman dulu bukan pendek. Kalau kita masuk ke rumah orang harus merunduk. Kalau orang Jawa nyun sewu. Budaya kedua dari Cina. Naga tadi simbol budaya Cina. Itu sebagai Condro Sengkolo dibangunnya Taman Sari yang berbunyi Catur Nogo Roso Tunggal. Jadi tadi kita masuk sebenarnya dari pintu belakang. Depannya sebelah barat karena sudah jadi rumah penduduk atau abdi dalam, maka pintunya dibalik, depan jadi belakang, belakangnya jadi depan. Ya. Dinamakan dengan Gapuro Panggung. Fungsi zaman dulu untuk lihat panorama, juga untuk lihat tari-tarian. Dimana kalau sultan sama istri atau permaisuri atau selir lihat tari-tarian dari atas, penarinya di tengah, anak-anak. Ya, ke sini ada ruang 1, 2, 3, 4 dinamakan dengan gedung sekawang atau gedung 4. Fungsi zaman dulu untuk gamelan. Karena zaman dulu belum ada sound atau speaker, dibikin 4 itu biar stereo atau menggema. Ya. Nanti yang main gamelan ini para sentolo dalam, dibantu para selir. Karena Sultan sini juga mengajak selir ya, jadi nanti juga belajar main gamelan pada para sentolo-sentolo. Jadi benarnya di tengah anak-anak, khusus yang perempuan. Yang laki-laki nggak boleh masuk ke Taman Sari, yang laki-laki nanti mainnya di Kasatria. Itu di sebelah timur Keraton Jogja untuk belajar perang. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Yuk kita lanjutkan, monggo. Kita lihat pemandian. Jadi Gapuro itu simbol atau budaya dari agama Buddha. Karena yang paling atas itu ada bunga lotus. Ya, jadi di sini ada teratai ya, kalau sini bunga lotus dan teratai. Kalau teratainya nanti yang di bulan. Terus ini ada simbol budaya Hindu ya, Kala. Nanti ada masjid bawah tanah. Tapi mohon maaf untuk sementara masjid belum boleh kita kunjungi. Kita cuma melewati dari samping aja. Yang itu masjid bawah tanah atau sumur guling. Oh iya, boleh gitu Pak. Muter Pak. Nah, karena berbuka pada jalan. Awas ya, ada tangga ya, banyak naik tangga. Aja. Ya, ke kanan ya.
Ke kanan sini udah. Ini apa sih? Itu kayak miliar belas. Kurang jalan tuh. Adek. Jadi nanti kalau Sultan mau mandi, beliau juga biasanya turun nanti mau mandi salah satu kulit. Karena yang di tengah itu juga untuk mandi para pengunjung. Nah, nanti dengan cara dilempar bunga atau dipanggil, nanti yang dipanggil atau dilempar bunga itu mendapat, terus diajak mandi berdua, jadi ada 3 kolam, beda lagi. Nah, hari ini yang tidak dapat bunga, nanti masuk ke ruangan depan itu yang untuk ganti baju. Anak-anak yang kemarin kelas Sentono, saya yang main gamelan. Terus yang pojok-pojok zaman dulu untuk bakar kayu cendana atau kayu gaharu supaya wangi. Nah, ini juga sebagai pengering rambut. Karena zaman dulu belum ada hair dryer, jadi menggunakan asap kayu cendana, rambut tetap wangi. Ya, jadi sekarang masih dipakai di keraton. Kalau mau ada upacara itu selalu menggunakan asap kayu cendana, kayu gaharu, jadi supaya untuk tempat tourism. Ya, gitu ya, Bu. Air itu sampai terus bawah zaman dulu ini sebenarnya dari pasir sama batu. Tapi kalau dikembalikan lagi pasir sama batu, ya nanti warga sekitar nggak kebagian air, semua air masuk ke sini. Karena di sini kesedot ya, karena di sini semuanya menggunakan air sumur. Ya, jadi bukan PDAM, tapi air sumur. Ya, terus yang mata airnya yang asli yang cuma satu itu aja. Kalau ini sudah menggunakan pompa. Ya, karena pernah ditutup semuanya pecah, ini terangkat dari arah selatan itu sampai ini semuanya terangkat. Ya, karena air kan. Tok asli, tok aslinya di dulu Pak. Itu yang satu, ini di sini ada 3. Satu ya, karena satu, tiga itu ada 4 kan. Jadi tiap segini di ada mata air itu asli. Ya. Karena zaman dulu bikin umbul atau kelap ini seperti orang bikin sumur. Dicari dulu sumber mata airnya, setelah ketemu baru diperluas. Ya, jadi ini sama-sama sama ketinggiannya. Terus ini turun kurang lebih 4,5 meter. Enggak, cuma nanti disedot aja menggunakan mesin. Iya, karena langsung dikurangi dengan mesin. Menggunakan mesin yang apa ya? Itu 1, 2, 3. Ini sampai Sultan kedua aja. Ya, tuh lubang ini. Iya. Ini nanti kalau mau dimasuk ini kan rusak masuk ke mesin. Dan harus diambil satu-satu kan. Terus nanti apa mesin juga kan untuk nyedot airnya ini. Ya, jadi ini udah ada larangan itu orang udah beling ya. Itu ya. Jadi biasanya anak-anak itu ya yang nggak bisa membaca. Pengen yang mana nih? Iya benar itu. Sini itu. Itu loh yang itu yang ini. Ada nggak tahu? Ini boleh duduk sini. Ini boleh duduk. Jadi di sini ada 2 ruangan. Ini yang belakang saya. Zaman dulu ini ganti baju anak-anak. Ya, anak yang usia 16 tahun ganti baju di sini. Yang setelah usia 16 tahun ganti baju di sebelah kiri. Ya. Nanti setelah ganti baju selesai, keluar mengeringkan rambut tadi.
Pakai rasakan tendana gaya lagi. Setelah kering masuk lagi duduk di sini. Nanti bisa 5 atau 6 orang baru naik bersama-sama. Ya, naik untuk ke gedung gamelan untuk menari. Tetapi biasanya untuk main gamelan, menari itu kan menunggu sultan habis mandi. Ya, jadi biasanya selir atau para sengkono ini main dulu, mencari buah, mencari bunga. Ya, karena dulu belum ada rumah, masih kebun dua. Mungkin nanti kalau kesini lagi tahun 2027, sebagian rumah ini sudah direlokasi di daerah Pajangan Margo. Dan ini mau dikembalikan lagi seperti semula. Ya, sekarang yang baru direnovasi Benteng Keraton. Ya, jadi nanti Benteng Keraton itu ganti untung semua, nggak ada ganti rugi. Pajangan, ada yang di Pajangan, kalau nggak mau nanti bisa beli sendiri. Ya. Acara ini ritualnya setiap periode berapa semarak jalan di ini karena villa, jadi tergantung sultan aja. Ya, 1 bulan bisa 1 kali, 1 bulan nggak bisa sama sekali. Rutinitas ya. Jadi cuma karena untuk bersenang-senang, villanya kan nggak tiap hari. Tapi kalau istana kan tempat tinggal, ya mandinya tempat di istana. Jadi nggak harus mandi ke sini ya, tapi mandinya di istana. Dari sini kisaran hari kan? Nari. tapi ya tempat Yang di tengah gedung sekarang tadi. Yang sini kalau keraton ada sendiri. Oh, itu yang di keraton. Kalau di sini di atas tadi. tadi ya pas bukan pertama yang kali pertama tadi. Kita lihat Pak Mandina Sultan, Pak Ibu, 5 tahun lalu ya. Ya itu pun cuma satu-satu, tempatnya pisah-pisah. Jadi selir yang udah dipilih di bawah sini berdua. Yang lain belum pulang. Yang lain belum pulang ya. Yang disambutan Main gamelan, ya main gamelan, menari, tari buah, bunga. Itu. Jadi nanti pulangnya itu bersama-sama. Tapi hari ini yang sudah dapat bunga, besok boleh mandi ya. Waktu sultan minta bunga nggak boleh ambil bunga. Jadi biar gantian. Jadi semuanya bikin Sudah pernah dapat bunga nggak boleh ngambil bunga. bunga. Jadi gantian Pak. Enggak cuma yang itu terus. Jadi kalau itu semacam bunga teratai, karena dulu di sini bukan renang ya, tapi cuma ciblon atau berendam itu. Ya kalau orang Jawa nyebutnya Konsep. jadi kalau orang Jawa nyebutnya payung atau pinayungan. Jadi kalau sampai main air bisa duduk di atas. Pelindungan ya. Mau foto di sini? Foto apa tadi? Terus enggak Pak. Kalau mandi itu wudhu, kalau berendam kan enggak wudhu Pak. Iya. Jadi kalau ados itu memang pun wudhu Pak. Iya kan? Nanti foto. Lancar. Itu kalau sultan mau lihat kebun itu dari atas. Oh gitu. Iya. Bukannya mau milih. Kalau lempar kembangnya turun, enggak dari atas. Nanti kalau dari atas enggak sampai Bu. Iya. Namanya bunga apa itu? Kantil. Kantil. Jadi biar kemantil-mantil. Nah, kemana-mana ngitil gitu. Iya. Ya, jadi enak. Penumpunya itu kantil. Kalau mau ya, tapi ini agak curang ya. Eksekusi. Ya.
Awas kesoal sih semuanya pintu pendek. Jadi orang zaman dulu bukan pendek. Kalau kita masuk itu menghormat. Ya kalau ada orang dulu. Ini berarti tempat tidurnya masih asli Tempat ini. tidur sudah renovasi juga sudah Asli bisa. sini. Tapi jangan Ruang eksekusi. Makanya ini. Bambu. Gara-gara Itu bawahnya tuh apa api? anak kayu Oh, ada. Uang ini ada gara, ada serabut kelapa yang ditunggu halus, baru ada kapek atau permadani. Ya karena dulu menggunakan gala, sebagai ganti surga. Jadi kalau menggunakan gala, itu betul. Jadi ibadah juga enak ya kalau untuk tidur. Waktu itu udah ada listrik belum? Belum. Jadi zaman dulu penerangan menggunakan belincong, bukan obor. Sentir. Ya kalau ajaknya punya belincong kalau di layar itu ada penerangan. Itu menggunakan minyak jarak. Karena kalau menggunakan minyak jarak ini nggak hitam. Karena kalau udah minyak jarak, minyak kelapa itu biasanya yang digunakan para penduduk. Foto juga boleh tempat tidurnya. Wah, boleh sekali. Ya, ada apa? Ini sultan masa kini. Sultan masa kini. Sultan 2023. Ini asli Pak ini. Cuma Ayo permasyurinya masuk. tentang Lempar kandil, Bu. Lebih lempar kandil. anu ya dulu mengalami ya. Itu lucu paling hebat. Aku yang pengen itu. Uang-uangnya alami ya katanya. Ya, karena tahun 1867 itu ada gempa gunung Merapi, gedung ini roboh. Fungsi zaman dulu untuk istirahat sultan juga sebagai tempat makan buah. Ya, setelah istirahat makan buah nanti ngambil bunga kantil ya. Tapi ini pohonnya udah baru ya. Ya, yang dulu nanti cuma untuk ngambil salah satu dibawa ke dalam tadi untuk memilih salah satu. Pak Topan, tak tinggal Pak. Jadi ini dulu depan, berhubung sana udah jadi rumah penduduk, maka pintunya dibalik, ini depan jadi belakang, belakangnya jadi rumah. Ya. Itu ada semacam ukiran ya, jadi itu bukan relief. Karena kalau relief itu menggambarkan peristiwa atau kejadian. Itu yang dinamakan dengan condro memet, ya, yaitu tahun ya, tahun Jawa. Kalau orang Jawa nyebut condro itu kan tahun. Itu yang berdiri ladring tekar seperti jadi ladring itu yang di tengah digambarkan dengan angka 1, tekar atau bunga itu angka 6, 9 peksi burung 1. Ya, jadi 1691 selesainya pembangunan Taman Sari tahun Jawa. Waktu dibangunnya tadi Catur Nogo Roso. Nah, ini juga sama Hindu, kalau di Bali orang nyebutnya Barong atau Lea. Ya, karena Bali itu Hindunya Hindu Jawa. Itu waktu perang Paregek, kerajaan Majapahit dihancurkan kerajaan Demak. Mayoritas yang beragama itu lari ke Bali. Yang Muslim lari ke Lombok. Ya, yang tertinggal lari ke Tengger, Bromo. Kalau Hindu yang asli itu India, ya itu Mataram kuno. Kapan kok digeser orang ini nanti bukan sekarang sudah selesai itu yang Mijilan ke timur sudah selatan, terus Pondok Beteng tadi kita ada Pondok Beteng Materian nanti 2004 ini dengan naga nanti sama nah ini kalau kita mau ke Bangsan yang tua itu ya nanti sini nanti kita melewati masjid bawah tanah tapi nggak bisa masuk bisa lewat bawah tanah nah nanti kita juga masuk lorong juga oh ya lorong itu harus tapi nggak bisa masuk ke masjid ya Pak? Iya, cuma lewat samping aja ya. Masuk lorong masih bisa? Kalau masuk lorong bisa. Enggak, ini aja. Masuk keluar? Mau pas keluar, mau kita baru naik turun lorong ya. Oke ya, yuk kita udah semua komplit ini ya? Siap, komplit. Yuk, Kancil itu jenis kembang ya buat apa?
Ayo raja apa dari ini yang kopi tentara itu. Wah, bing jadi pelukan ya. Ada sebagian tanah yang dapat enggak bagus. Kalau zaman dulu di sini nih kebun bunga, kebun buah ya.